Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, ala nabiyyina. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, yang kebagian mata kuliah studi keislaman dari seluruh prodi. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menyiapkan diri dan kita diberikan khusyuk atau fokus dalam studi-studi terhadap keilmuan, terutama dalam bagian studi keilmuan. Baik, selamat datang di channel kami yang berfokus pada kajian mendalam tentang isu-isu kontemporer dalam pemikiran Islam. Tentu pada hari ini kita akan menggali topik yang sangat relevan dan sangat gugah pemikiran, yaitu bertemakan feminisme dan rekonstruksi tafsir gender dalam Islam. Dalam dunia yang semakin dinamis ini, di mana isu-isu kesetaraan gender itu menduduki posisi yang penting dalam agenda-agenda global, kita dihadapkan pada tantangan untuk mengkonstruksi pemahaman kita terhadap teks-teks keagamaan yang telah menjadi pijakan bagi banyak umat. Tema feminisme dalam Islam bukan hanya sekedar wacana, tapi juga merupakan suatu usaha untuk menemukan makna baru yang lebih adil dan inklusif dari ajaran-ajaran. Teman-teman mahasiswa sekalian, feminisme dalam konteks ini bukanlah penolakan terhadap tradisi, tetapi merupakan sebuah penggalian kembali yang bertujuan untuk menafsir ulang dan memahami kedalaman serta keluasan ajaran Islam dari perspektif gender. Kita berusaha membangun jembatan yang kokoh antara nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita dan tuntutan zaman yang modern dan yang terus berkembang. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai perspektif yang ada, mempertanyakan asumsi-asumsi yang seringkali tidak terungkap, dan berdiskusi mengenai kemungkinan-kemungkinan baru dalam tafsir serta aplikasi ajaran Islam. Dari kritis terhadap tafsir klasik hingga analisis ayat-ayat gender di dalam Al-Quran. Setiap poin yang akan kita bahas dirancang untuk memperkaya pemahaman kita tentang peran perempuan dalam tradisi Islam. Ini, mari kita mulai slide pertama, di mana kita akan memperkenalkan tema utama kita di hari ini. Saya mengajak Anda untuk bersama-sama menjelajah keindahan dan kompleksitas narasi peradaban Islam di antara tradisi dan modernitas. Namun sebelumnya, seperti biasa, tetap isi absensi Anda semuanya di kolom komentar. Jangan lupa tekan tanda jempol. Yang belum subscribe silahkan tekan tanda loncengnya agar bisa menerima notifikasi ketika upload video-video terbaru di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan mari kita lanjutkan presentasi berikut ini melalui slide PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai memasuki presentasi. Kita buka PowerPoint-nya. Oke. PPT slow. Oke, tunggu sebentar ya. Kajian kita tentang feminisme, rekonstruksi tafsir gender dalam Islam ya. Dalam Islam.
tentunya kajian ini disadur dari buku ya tentang rekonstruksi studi keislaman, menafsir ulang narasi peradaban Islam di antara tradisi dan modernitas. Judul Feminisme dan Rekonstruksi Tafsir Gender dalam Islam ini merujuk pada kajian yang menggabungkan perspektif feminis dengan studi tafsir dalam konteks Islam. Tentu ini berarti mencoba memahami dan menafsirkan teks-teks suci Islam dengan mempertimbangkan pandangan dan pengalaman perempuan, serta mengkritik tafsir yang selama ini ada yang mungkin bersifat patriarkal atau mendoktrinasi ya. Sedangkan secara keseluruhan tema ini menekankan akan pentingnya mengkaji kembali teks-teks keagamaan dengan perspektif yang lebih luas, termasuk memperhatikan suara perempuan dan dinamika sosial yang selalu berubah. Oke. Feminisme dalam Islam ini menunjukkan upaya untuk menganalisis dan memahami ajaran Islam dari sudut pandang feminis yang berfokus pada kesetaraan gender dan tentu pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Sedangkan rekonstruksi tafsir ini mengindikasikan bahwa ada kebutuhan untuk menafsirkan ulang teks-teks suci, mengingat bahwa tafsir tradisional seringkali didominasi oleh perspektif laki-laki dan dapat memperkuat struktur patriarki. Adapun tradisi dan modernitas di sini menunjukkan adanya dialog antara nilai-nilai Islam praktis tradisional dalam Islam dengan tuntutan dan realitas kehidupan modern. Nah, ini mencakup bagaimana pemikiran Islam dapat beradaptasi dan relevan dalam konteks sosial yang berubah ya. Nah, secara keseluruhan maknanya adalah pentingnya melihat dan memahami ajaran Islam dengan cara yang lebih inklusif dan adil, terutama dalam hal gender, serta mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang bagaimana narasi keagamaan dapat dibentuk dan diubah sejalan dengan perkembangan zaman. Baik, kita masuki slide berikutnya. Ya, slide berikutnya adalah tentang urgensi kajian feminisme dalam Islam. Ya, di situ telah dibahas tentang kesetaraan gender sebagai isu kontemporer. Ini menekankan bahwa kesetaraan gender adalah salah satu isu penting di era modern di banyak masyarakat, termasuk yang mayoritas muslim. Nah, masih terdapat ketidakadilan gender yang perlu diatasi, sehingga penting untuk mengkaji perspektif feminis dalam konteks Islam. Tantangan interpretasi teks keagamaan ini merujuk pada masalah bahwa banyak tafsir dan interpretasi teks keagamaan tidak selalu adil terhadap perempuan. Ada tantangan dalam memahami teks-teks tersebut secara inklusif, sehingga perlu pendekatan baru yang mempertimbangkan perspektif gender. Tentang dinamika sosial budaya masyarakat muslim. Ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim tidak homogen, ada berbagai dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi bagaimana ajaran Islam dipahami dan ditetapkan. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat, sehingga perlunya rekonstruksi pemahaman. Masyarakat menyatakan bahwa untuk mencapai pemahaman yang lebih adil dan setara, perlu ada rekonstruksi atau penafsiran ulang atas ajaran Islam. Ini mencakup memikirkan kembali tradisi dan tafsir untuk menciptakan pemahaman yang lebih relevan dengan kebutuhan perempuan di zaman sekarang. Secara keseluruhan, poin-poin ini menjelaskan pentingnya mengkaji feminisme dalam Islam untuk mendorong kesetaraan gender, memperbaiki cara kita memahami teks-teks keagamaan, dan menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas sosial yang ada. Baik,
masuk ke slide berikutnya. Tentang teori feminisme dalam konteks Islam. Ya, kita akan mengkaji di sini tentang bagaimana makna dalam slide ketiga ini. Kita kaji pertama tentang definisi feminisme Islam. Tentu hal ini menjelaskan bahwa feminisme Islam merupakan suatu pendekatan yang berusaha menggabungkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk hak-hak perempuan dapat dilakukan dalam kerangka agama. Sedangkan prinsip kesetaraan dalam Al-Quran ini menegaskan bahwa ajaran Al-Quran memiliki nilai-nilai yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa ada landasan dalam teks suci yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan sejarah gerakan feminisme Islam telah menggambarkan perkembangan gerakan pemikiran dan aksi feminis telah muncul dan berkembang dalam masyarakat Muslim. Adapun tokoh-tokoh feminis Muslim kontemporer menyebutkan adanya individu-individu yang berpengaruh dalam memperjuangkan isu-isu gender dalam Islam di zaman modern. Mereka adalah contoh nyata dari aktivis dan pemikir yang berkontribusi pada perdebatan dan reformasi gender dalam konteks keagamaan. Sehingga secara keseluruhan maknanya adalah bahwa feminisme dalam Islam adalah suatu gerakan yang sah dan penting yang memiliki akar dalam ajaran Islam itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dapat diperjuangkan dengan mendasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran, serta pentingnya peran tokoh-tokoh yang memimpin perubahan dalam masyarakat Muslim. Baik, kita masuk ke slide keempat. Kritik feminis terhadap tafsir klasik. Di sini dikaji tentang bagaimana poin yang menjelaskan tentang analisis kritis terhadap tafsir tradisional. Berikut penjelasan maknanya. Ya. Pertama, bias gender dalam tafsir tradisional. Ini menyiratkan bahwa banyak tafsir klasik tidak netral dan cenderung menguntungkan laki-laki, mengabaikan pengalaman serta perspektif perempuan. Tentu ini menunjukkan bahwa penafsiran yang ada seringkali tidak adil dan perlu dikritisi. Selanjutnya, pengaruh budaya patriarki menggambarkan bagaimana norma-norma dan nilai-nilai dari masyarakat patriarki dapat mempengaruhi cara penafsiran teks-teks keagamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa tafsir tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran agama, tetapi juga oleh kondisi sosial yang ada. Selanjutnya, kontekstualisasi ayat-ayat gender. Ini menekankan pentingnya memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan gender dalam konteks historis dan sosial di mana ayat-ayat itu diturunkan. Ini berarti bahwa untuk memahami makna sebenarnya, kita perlu mempertimbangkan latar belakang yang melatar belakangi penurunan ayat tersebut. Dan metodologi penafsiran klasik menyatakan bahwa cara tradisional dalam menafsirkan teks seringkali bersifat kaku dan tidak membuka ruang untuk pendekatan yang lebih progresif. Ini menyoroti pentingnya pengembangan metodologi yang lebih fleksibel yang dapat mempertimbangkan perspektif perempuan dalam konteks modern. Sehingga secara keseluruhan, makna dari poin-poin ini adalah bahwa kritik feminis terhadap tafsir klasik bertujuan untuk mengindikasi dan mengatasi ketidakadilan gender yang ada dalam penafsiran agama. Ini menunjukkan kebutuhan untuk memperbarui dan
mengkontekstualisasikan tafsir agar lebih inklusif dan adil dengan mempertimbangkan pengalaman dan suara perempuan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya tentang ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Pada surat Quran Al-Qur'an surat An-Nisa telah dikatakan bahwasanya ayat ini, ya, An-Nisa ayat 34 yang saya maksudkan, ayat ini berbicara tentang peran laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga dari perspektif tradisional. Ini sering diartikan sebagai penekanan pada dominasi laki-laki. Namun, dari sudut pandang feminis, penting untuk mengeksplorasi konteks dan makna kepemimpinan yang lebih inklusif, seperti tanggung jawab dan kerjasama dalam keluarga. Selanjutnya, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 tentang hak dan kewajiban suami istri, ayat ini menjelaskan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Dalam tafsir tradisional, mungkin lebih ditekankan pada peran dan hak laki-laki. Namun, perspektif feminis, ya, mendorong pemahaman yang lebih seimbang, yang menekankan kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Dan perspektif baru dalam pemaknaan menyiratkan perlunya pendekatan baru dalam memahami ayat-ayat tersebut. Ini berarti melihat kembali ayat-ayat ini dengan lensa yang lebih kritis dan inklusif, di mana mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah, serta mengoptimalkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Ini bertujuan untuk mengubah interpretasi yang mungkin mendiskriminasi perempuan menjadi pemaknaan yang lebih adil dan setara. Ya, sehingga secara keseluruhan, makna dari poin-poin ini adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan gender harus ditafsirkan dengan cara mempertimbangkan konteks dan perspektif yang lebih luas. Ini penting sekali untuk mencapai pemahaman yang lebih adil tentang peran gender dalam Islam dan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, maknanya adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran mengenai gender perlu ditafsirkan dengan cara yang lebih kontekstual dan inklusif agar dapat memberikan pandangan yang lebih adil tentang peran dan hak perempuan dalam Islam. Ini mendukung upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan mengadvokasi hak-hak perempuan. Demikian. Silakan dipelajari ayatnya dan dicari, ya, pada Quran surat An-Nisa ayat 34 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya tentang perbandingan tafsir gender. Pada perbandingan tafsir gender ini terdapat analisis komparatif antara tafsir tradisional dan tafsir feminis. Berikut adalah penjelasan maknanya. Pada tafsir tradisional, ya, menggunakan pendekatan tekstual. Ini menunjukkan bahwa tafsir ini cenderung mengambil makna harfiah dari teks tanpa banyak mempertimbangkan konteks sejarah, konteks sosial, atau budaya. Penafsiran dilakukan berdasarkan teks itu sendiri, seringkali mengabaikan dinamika yang lebih luas. Kemudian hierarki gender. Ini menggambarkan bahwa tafsir tradisional sering memperkuat struktur sosial yang hierarki, di mana laki-laki dianggap lebih dominan dibandingkan perempuan. Ini menciptakan pandangan yang mendukung ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Lanjutnya adalah tafsir feminis. Dengan pendekatan kontekstual, mampu menyiratkan bahwa tafsir feminis mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial saat menafsirkan teks. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna yang lebih dalam dan relevan dengan kondisi saat ini, serta memberikan ruang bagi suara perempuan. Selanjutnya, kesetaraan substansif. Ya, ini menunjukkan bahwa tafsir feminis berfokus
pada penciptaan kesetaraan yang nyata dan substansi antara laki-laki dan perempuan. Ini bukan hanya tentang kesetaraan formal ya, terutama kesetaraan formal maksudnya yang di atas kertas pengakuan laki-laki dan perempuan, tapi juga lebih mengadvokasi ya, pada perubahan nyata dalam praktik sosial dan keagamaan. Nah, secara keseluruhan makna dari poin-poin ini adalah bahwa ada perbedaan mendasar antara cara tafsir tradisional dan tafsir feminis dalam memahami teks-teks keagamaan, di mana tafsir feminis menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berusaha untuk mengatasi ketidakadilan gender yang seringkali dihasilkan oleh tafsir tradisional. Ini bertujuan untuk menciptakan pemaknaan yang lebih adil dan seimbang tentang peran gender dalam Islam. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide ke-7. Slide ke-7 tentang implikasi dalam fikih munakahat ya. Kita memerlukan rekonstruksi dengan hukum keluarga karena kaitannya sama gender. Nah, implikasi dalam fikih munakahat terdapat poin-poin yang membahas rekonstruksi hukum keluarga dalam konteks gender. Berikut penjelasan maknanya ya. Yang pertama tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan. Ya, dalam pernikahan. Nah, ini menyiratkan bahwa perempuan harus memiliki hak yang diakui dan dilindungi dalam pernikahan, termasuk hak atas perlakuan adil dan hak untuk terlibat dalam keputusan penting. Ini sangat penting sekali untuk menciptakan pernikahan yang sehat dan setara. Kedua, tentang peran dan tanggung jawab suami istri, menegaskan bahwa suami dan istri memiliki peran yang sama dalam keluarga, sehingga keduanya bertanggung jawab dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan. Ini menghapuskan pendapat tradisional yang mungkin membebankan beban berat hanya pada satu pihak. Selanjutnya adalah konsep kesetaraan dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa hubungan dalam rumah tangga seharusnya berbasis kesetaraan dan saling menghormati, bukan pada hierarki saja. Nah, hal ini menciptakan suasana yang lebih harmonis dan kolaboratif antara pasangan. Berikutnya adalah reformulasi hukum keluarga Islam, mengindikasikan perlunya memperbarui hukum keluarga dalam Islam agar sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan perempuan saat ini. Nah, ini bertujuan untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan yang merugikan perempuan dalam menciptakan hukum yang lebih inklusif dan adil. Sehingga secara keseluruhan maknanya adalah bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi hukum keluarga dalam Islam agar lebih responsif terhadap isu-isu gender dan kesetaraan. Tentu ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, menciptakan hubungan yang setara dalam pernikahan, dan memastikan bahwa hukum keluarga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di era modern. Berikutnya kita masuk ke slide ke-8. Bagaimana di sini membicarakan tentang tantangan dan peluang. Baik. Pada tantangan dan peluang terdapat beberapa poin yang membahas prospek ke depan dalam konteks tafsir feminis dan studi gender dalam Islam. Berikut penjelasan maknanya ya. Pertama, tentang resistensi terhadap tafsir feminis. Ini menyiratkan bahwa ada penolakan dari sebagian orang atau kelompok tentang pemikiran feminis dalam Islam.
Hal ini menjadi tantangan dan upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender yang lebih adil dalam penafsiran agama. Kedua, tentang peluang dialog tradisi modernitas, menunjukkan bahwa ada kesempatan untuk melakukan diskusi dan interaksi antara pemikiran tradisional dan modern. Dengan berdialog, kita dapat menemukan cara untuk menggabungkan nilai-nilai lama dengan pandangan baru, dan ini menciptakan pemahaman yang lebih relevan. Berikutnya adalah urgensi ijtihad kontemporer. Ini menggarisbawahi pentingnya melakukan penafsiran hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dan ijtihad ini sangat diperlukan untuk menangani masalah-masalah kontemporer, termasuk isu gender, agar hukum Islam tetap relevan. Selanjutnya adalah strategi implementasi. Ya, ini menunjukkan bahwa untuk menerapkan tafsir feminis dan prinsip-prinsip kesetaraan dibutuhkan rencana dan langkah-langkah yang konkret. Ini bisa meliputi pendidikan, pelatihan, dan advokasi untuk mendorong perubahan dalam pemahaman dan praktik di masyarakat. Sehingga secara keseluruhan maknanya adalah bahwa meskipun ada tantangan dalam penerimaan tafsir feminis, ada juga peluang untuk mengembangkan pemikiran yang lebih inklusif melalui dialog dan ijtihad yang responsif terhadap zaman. Ini tentu diperlukan suatu upaya yang strategis dan efektif untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam masyarakat Muslim, guna menciptakan perubahan yang positif dalam pemahaman gender dalam Islam. Baik, masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi. Sini diberikan beberapa poin-poin kunci yang merangkum tema dan pembahasan sebelumnya. Berikut adalah penjelasan maknanya. Ya, penjelasan maknanya. Pentingnya keseimbangan tradisi modernitas. Jadi masyarakat menyiratkan, ya, pada masyarakat itu perlunya ada suatu penyiratan bahwa untuk memahami Islam secara utuh diperlukan penggabungan nilai-nilai tradisional dengan perspektif modern. Ini penting agar ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, rekonstruksi tafsir yang berkeadilan. Ini penekanannya adalah perlunya menafsirkan teks-teks keagamaan dengan cara yang adil dan inklusif, terutama terkait isu gender. Tentu ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang setara dan mengatasi ketidakadilan yang mungkin ada dalam tafsir tradisional. Selanjutnya adalah relevansi kajian gender dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa studi tentang gender sangat penting untuk memahami peran perempuan dalam Islam dan memperjuangkan hak-hak mereka. Tentu kajian gender membantu menjadikan pemikiran keagamaan lebih inklusif dan relevan. Dan prospek pengembangan studi Islam kontemporer menggambarkan harapan untuk masa depan studi Islam yang lebih progresif dan responsif terhadap isu-isu modern. Ini mencakup pengembangan pemikiran yang kritis dan inovatif untuk menghadapi tantangan zaman. Sehingga secara keseluruhan maknanya adalah bahwa untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang Islam di era modern, kita perlu menyeimbangkannya antara tradisi dan nilai-nilai baru, melakukan rekonstruksi tafsir yang lebih adil, serta mengakui pentingnya kajian gender. Ini akan membantu dalam pengembangan studi Islam yang lebih relevan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi seperti itu, sehingga
di akhir presentasi ini bisa memberikan suatu penegasan kembali bahwa poin-poin yang telah kita bahas pada rekonstruksi tafsir gender bukanlah upaya menolak tradisi, melainkan menjembatani antara warisan masa lalu dengan tuntutan di masa kini. Nah, sekarang apakah ini relevan bagi pengembangan studi Islam kontemporer? Mari kita renungkan bersama. Demikian ulasan presentasi ini dari slide per slide, sebanyak 9 slide telah ditampilkan, dan saya berharap diskusi kita hari ini dapat membawa kita pada pemahaman yang lebih komprehensif dan berkeadilan terkait isu gender dalam Islam. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan jangan lupa absennya diisi di kolom komentar sebagai pembelajaran pertemuan ke-9 ini untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan ini membawa dampak yang positif dan bermanfaat serta kebarokahan ilmu yang akurat dengan perkembangan zaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.